Oke, kita lanjutkan materi untuk minggu ini. Bukalah sebuah project dengan file EssenceScript versi 2.0. Nah, kemudian untuk membuat project, nah perhatikan di bagian properti, di bagian size, itu kita atur resolusinya menjadi 1366 kali 768. Nah, tujuannya supaya resolusi dari project yang kita buat menjadi lebih besar. Nah, untuk membuat CD interaktif seperti materi-materi sebelumnya, nah kita tinggal ambil-ambil aja dari project-project yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini saya sudah siapkan dari project-project sebelumnya. Oke, itu pada layar pertama itu kita beri nama loading. Nah, pada frame pertama itu animasi loading kita masukkan ke dalam lembar kerja. Nah, karena kita udah bikinnya di latihan sebelumnya, kita tinggal tarik aja atau tinggal copy aja dari project sebelumnya ke project yang baru. Nah, atur posisinya sehingga terlihat seperti di layar. Nah, ini ketika saya jalankan, karena resolusi kita tadi besar, jadi tampilan dari flashnya ketika dijalankan juga menjadi lebih besar. Jadi resolusinya menjadi 1366 kali 768. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tambahkan satu buah layer lagi, yaitu layer 2, pindahkan ke bawah. Kemudian ganti namanya menjadi background loading. Nah, kemudian backgroundnya bisa kita import atau kita copy saja dari project sebelumnya kalau udah punya. Kemudian perkecil ukuran layar seperti terlihat. Kemudian atur posisi background sehingga sama besar dengan tampilan lembar kerja. Oke, pastikan posisi layer background di bawah posisi layer loading. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil gambar tadi menggunakan Free Transform Tool. Nah, kurang lebih tampilannya setelah dimasukkan background dan loading, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya tambah satu buah layer lagi. Kemudian pada layer 3 ini kita beri nama dengan layer login. Nah, ini sesuai dengan latihan kita sebelumnya. Kemudian pada frame kedua pada layer login kita klik kanan, pilih insert key frame atau insert blank key frame juga nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini project login yang kita kerjakan sebelumnya bisa kita copy aja atau bisa kita buat baru di frame yang tadi kita buat. Di sini agar lebih mudah atau lebih cepat, saya klik kanan, saya copy frame saja, kemudian saya pastikan di frame kedua layer login tersebut. Agar tidak mengganggu, layer background dan layer loading itu saya kunci. Nah, harusnya di frame. Nah, klik kanan frame, paste frame. Jadi yang saya kopikan tadi adalah frame dari animasi login yang kita kerjakan. Oke, jika tampilannya seperti ini berarti dianggap sudah benar karena kita belum mengisikan coding untuk berhenti di frame pertama. Jadi, klik frame pertama pada layer login tersebut, klik kanan, pilih action, kemudian isikan perintah stop seperti terlihat di layar. Kalau sudah, kita coba jalankan lagi. Oke, animasi loadingnya tetap berjalan. Nah, kemudian bagaimana animasi loading ini bisa masuk ke
animasi login. Caranya kunci layar login, buka gembok layar loading, kemudian klik animasi loading itu 2 kali. Oke, berarti kita sekarang bekerja di dalam simbol loading. Pada frame terakhir dari animasi loading, terserah layar berapapun, pokoknya pada frame terakhir, klik kanan, pilih insert keyframe. Nah, pada keyframe tersebut, klik kanan, masukkan coding seperti berikut. Nah, klik kanan, pilih action. Nah, masukkan coding seperti berikut. Nah, di sini saya pilih underscore root titik go to end stop. Nah, saya pilih 2. Maksud dari coding ini adalah root maksudnya pergi ke animasi utama. Kemudian go to end stop, pergi dan berhenti. Kemudian angka 2 itu adalah frame 2. Nah, jadi animasi utama itu ada di scene 1. Nah, frame 2-nya itu adalah frame di mana login tadi kita masukkan. Nah, di sini. Oke ya. Jadi maksud coding tadi pergi dan berhenti ke frame 2. Oke, jadi kita berhasil masuk ke login. Oke, selanjutnya kita tambahkan layar baru. Kita buat namanya menu utama. Kemudian pada frame ketiga itu kita buat insert blank keyframe. Nah, di sini kita membutuhkan button-button yang kita buat di latihan sebelumnya. Nah, untuk button ini bisa buat sesuai dengan keinginan atau selera masing-masing. Di sini simbol buttonnya atau simbol tombolnya saya kopikan aja, saya masukkan ke dalam library kembali. Nah, kemudian tinggal drag-drag saja, saya susun seperti berikut. Nah, jadi penjelasannya tadi untuk loading di frame 1, untuk login di frame kedua, untuk menu utama di frame ketiga. Oke, ini agar lebih rapi saya blok. Saya atur posisinya. Di sini saya sudah memasukkan 10 button. Nah, untuk penjelasan membuat buttonnya itu sudah dijelaskan di video atau di materi sebelumnya. Nah, karena saya lupa membuat animasi tag, jadi sekarang kita buat animasi tag, yaitu animasi masking sebagai judul atau sebagai nama dari CD interaktifnya.
Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi, saya rasa udah tahu semua. Nah, jadi kita buat tag. Nah, pastikan tagnya ini tipenya static tag. Nah, cara lihat statiknya itu lihat di bagian properti. Kalau tag yang kita buat tipenya udah statik, berarti udah benar. Nah, kalau sudah, berarti tag ini seperti biasa, kita klik kanan, convert menjadi sebuah simbol. Pilih tipenya movie clip, kemudian beri nama sesuai keinginan. Nah, kemudian bekerja di dalam simbol tag tersebut. Nah, di sini buatlah 3 buah layer, yaitu layer 1, layer 2, dan layer 3. Di mana layer 1 dan layer 3 itu isinya tag yang sama. Nah, di sini saya buat variasi sedikit. Saya copy lagi tag masih di layer 1, cuma warnanya saya bedakan. Oke, huruf F-nya nggak keblok tadi, jadi masih warna hitam. Kita ulangi bloknya. Oke, masih di layer 1, kita atur posisi tagnya seperti berikut. Oke. Kalau sudah blok kedua-duanya, kita copy tag tersebut, pindahkan ke layer 3. Klik kanan area kosong, pilih paste in place. Nah, kemudian seperti biasa buat lagi kotak untuk buat kilauan cahayanya tanpa garis di layer 2 frame 1. Nah, ini saya copy sebanyak 3 buah. Oke. Kemudian warnanya saya ganti. Ini sesuai dengan keinginan saja. Oke, pada frame ke-71 kita klik kanan layer 1, insert frame, klik kanan juga di tengah-tengah insert keyframe. Nah, di layer 35 klik kanan insert keyframe, kemudian persegi itu geser ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita klik kanan kasih efek motion twin. Jangan lupa di layer 3 klik kanan create mask. Oke, kita coba jalankan. Oke, berarti belum masuk kita ke menu utama. Kita buka kunci layar loading, kunci yang lainnya. Pergi lagi ke frame 2 layar login. Pada tombol login itu kita klik kanan. Kita isikan coding seperti berikut. Nah, on press itu maksudnya ketika tombol ditekan. If jika usernya adalah flash dan passwordnya adalah 123, maka pergi dan berhenti. Nah, go to and stop itu maksudnya pergi dan berhenti ke frame 3 karena menu utama ada di frame ke 3 layar utama. Dan jika pesannya salah berarti username dan password Anda salah katanya nanti. Oke ya. Nah, ini seperti di pembahasan di video sebelumnya udah jelas. Jadi, angka 3 itu maksudnya pergi dan berhenti ke frame 3 karena di frame 3 ada menu utama.
Oke, ini saya sengaja menyalahkan passwordnya, jadi muncul pesan jika salah. Nah, ini kita udah masuk ke menu utama. Oke, tadi ketika memasukkan password dan username, ada simbol bintang-bintang. Nah, itu caranya klik tag yang bernama dynamic tag atau input tag, itu lihat di bagian properti, yang single line itu rubah menjadi password tipenya. Nah, berarti nanti kalau udah dirubah jadi password, dia akan menjadi bintang-bintang. Nah, begitu cara bikinnya. Kemudian kita kembali ke menu utama. Ini saya kunci dulu login, buka kunci menu utama agar tampilannya lebih bagus. Nah, di sini saya rapikan dulu sedikit. Oke, saya kunci juga layer menu utama. Agar tampilannya lebih bagus, saya tambah lagi satu buah layer di bawah menu utama. Saya klik kanan di frame keempat, layer yang baru. Bisa kita pilih menu file, import, pilih import to stack. Nah, di sini saya import karena sudah ada background yang tadi. Saya masukkan aja lembar kerja, kemudian saya atur posisinya sebagai berikut. Nah, di sini saya ganti dulu namanya menjadi background menu utama. Nah, kemudian saya atur posisinya seperti terlihat. Oke, berarti backgroundnya udah oke. Nah, selanjutnya kita coba buat layer baru lagi di atas layer background menu utama. Di sini kita buat layer video. Kita kunci layer background di apa? Kemudian pada layer menu utama kita klik kanan di frame kelima, pilih insert frame. Nah, dan di layer video klik kanan insert key frame. Nah, kemudian di sini saya import sebuah video. Oke, file, import to stack atau import to library. Import to stack. Nah, di sini saya pilih video yang udah saya punya. Oke, klik next. Oke, kemudian atur posisi videonya sehingga terlihat seperti berikut. Nah, kita perkecil aja supaya dia tidak menutupi button dan tag di atas. Nah, kalau sudah, klik kanan pada button atau tombol 1 atau video 1. Nah, klik kanan. Pilih action.
Nah, kemudian isikan perintah sebagai berikut. On release itu maksudnya ketika tombol ditekan dan dilepaskan, kemudian root underscore root titik go to and stop 5, karena video ada di frame ke 5. Oh, salah saya, ke video ada di frame ke 4. Kita klik video 1, hasilnya memunculkan video tutorial yang kita punya. Oke ya. Untuk selanjutnya, untuk menambahkan video untuk button 2, 3 dan seterusnya, berarti setiap kali tambahkan insert frame di menu utama dan di background. Nah, selalu tambahkan satu. Kemudian di layar video, klik kanan, insert key frame. Nah, jadi selalu ditambahkan seperti itu. Oke, kita atur posisinya kembali. Oke, kemudian lakukan langkah yang sama pada button yang kedua. Isikan coding seperti tadi. On release, kemudian root titik go to and stop 5, karena video kedua ada di frame kelima layar video. Nah, kemudian ketika kita coba jalankan, hasilnya seperti berikut. Oke, video 1 berhasil, video 2 berhasil. Oke ya. Nah, sedikit tambahan. Tadi saya lupa memperlihatkan ketika disimpan. Itu silahkan disimpan nanti ketika di save as. Itu formatnya Adobe Flash 8. Nah, jangan dibikin Adobe CS3. Nah, jadi jika ingin menambahkan video yang selanjutnya, silakan lakukan langkah yang sama. Nah, di sini saya mau menambahkan, saya tambah frame-frame selanjutnya. Oke ya. Sampai ketemu di video meeting untuk pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan jika ada pertanyaan.